Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Rahmalia. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia. Komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, ataupun perasaan antara pimpinan dengan karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dalam dunia bekerja, komunikasi ini tidak hanya sebatas memberi instruksi, tetapi juga menjadi cara untuk membangun hubungan yang baik dan menciptakan kerjasama serta meningkatkan motivasi dan kinerja suatu karyawan. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses saling bertukar informasi antara individu dalam organisasi, baik secara lisan, tulisan, maupun nonverbal. Dalam manajemen sumber daya manusia, komunikasi ini dibagi menjadi 3 arah, yaitu vertikal atasan dengan bawahan, horizontal antar pegawai yang setingkat, dan diagonal yaitu antar bagian yang berbeda. Komunikasi ini sangat berperan penting karena membantu untuk menyampaikan visi dan misi dan juga kebijakan organisasi. Melalui komunikasi yang baik, koordinasi ini berjalan dengan lancar. Konflik dapat diminimalisir dan semangat bekerja itu meningkat. Sebaliknya, jika komunikasi buruk akan muncul kesalahpahaman dan menurunnya produktivitas kerja serta munculnya masalah-masalah nantinya. Semua pihak dalam organisasi ini terlibat, mulai dari pimpinan manajer sumber daya manusia, karyawan. Pimpinan ini menyampaikan arahan dan kebijakan, sedangkan karyawan itu memberikan umpan balik dan saran. Tim HR juga berperan menjaga agar komunikasi antara keduanya ini berjalan dengan lancar dan efektif. Komunikasi ini bisa berlangsung di semua tempat, baik formal maupun non-formal. Misalnya dalam rapat, pelatihan, kemudian melalui telepon genggam, aplikasi, ataupun sejenisnya. Komunikasi ini dilakukan secara berkelanjutan, tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat briefing, kemudian rapat rutinan, evaluasi kinerja, atau ketika ada perubahan kebijakan perusahaan, atau bahkan ketika ada permasalahan yang terjadi. Bagaimana sih komunikasi itu bisa dilakukan dengan baik? Agar efektif, komunikasi itu perlu dilakukan dengan bahasa yang jelas, sopan, terbuka, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Penting juga untuk mendengarkan secara aktif, menghargai pendapat orang lain, dan memilih media komunikasi yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kesimpulannya yaitu adalah komunikasi merupakan kunci utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya komunikasi yang baik, hubungan antar pegawai menjadi harmonis, koordinasi meningkat, dan suasana kerja menjadi lebih positif dan menyenangkan, serta membuat karyawan itu nyaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.